Ini benar bangga sih guys. 2027 wanita hamil wajib bayar pajak setiap bulan loh guys. Bener gak sih guys? Komen ya di kolom komentar biar nggak serba simpang siur guys. Jadi istri-istrinya ahli warisnya nggak tahu bahwa dia punya uang di bank-bank tersebut. Sudah sekian tahun tidak diurus. Ya saya katakan kalau sudah sekian tahun tidak diurus dan sudah 1 tahun kita umumkan, semakin ngawur ini teman. nggak ada yang datang, ya sudah pindahin untuk rakyat, ya. Jadi bulan depan ini, bukan tahun depan, bulan depan kurang lebih akan ada 49 triliun. Bapak Presiden Prabowo, saya barangkali salah satu mewakili masyarakat Indonesia. Sebagaimana yang Anda katakan bahwa saat Anda mengambil dana atau uang sebesar 39 triliun rupiah dari rekening-rekening yang tidak jelas yang Bapak sampaikan demikian, ya, dengan cara Bapak menunggu 1 tahun mengumumkan bahwa dana itu, ya, akan diurus atau tidak, lalu kemudian dalam 1 tahun tidak ada yang mengurus dalam 39 triliun yang ada di dalam bank yang Bapak katakan dengan rekening tak jelas, lalu itu alasan Bapak, ya, selaku Presiden untuk mengambil begitu saja uang masyarakat yang disimpan di bank, ya, secara arogan dan secara betul-betul sepihak tanpa melibatkan pihak pemilik uang di rekening tersebut, apakah itu yang bersangkutan langsung atau ahli warisnya dan lain sebagainya. Alasan Anda karena sudah 1 tahun diumumkan, ya, diumumkan lalu kemudian tidak ada yang mengurus uang tersebut lalu Anda ambil begitu saja. Secara hukum, apa yang Anda lakukan adalah suatu pelanggaran hukum. Sebab oleh karena seseorang misalnya, ya, tidak mengurus uang atau kekayaannya di bank yang dia titipkan atau dia simpan sebagai satu bentuk mengamankan dananya, lalu kemudian Bapak langsung begitu saja mengambil tanpa ada proses verifikasi yang Bapak jelaskan, atau bahkan tanpa kita ketahui, masyarakat ketahui secara pasti apakah yang bersangkutan adalah suatu koruptor atau pelaku kejahatan kriminal seperti yang Bapak sampaikan. Kita semua masyarakat juga belum tahu. Kenapa? Dari pernyataan Bapak secara resmi di forum ini, kita belum melihat bahwa yang bersangkutan yang pemilik rekeningnya adalah pelaku kejahatan. Sebab secara hukum seseorang dapat dikatakan sebagai pelaku kejahatan apabila telah melalui serangkaian proses penyidikan dan pemeriksaan yang bersangkutan di persidangan sampai terbukti yang bersangkutan benar-benar adalah satu pelaku tindak kejahatan. Untuk meringankan beban hidup warga, Jepang akan pangkas pajak makanan yang awalnya 8% menjadi 1%. Bajingan, kunyuk. Negara macam apa Jepang ini? Kok kepikiran pejabatnya meringankan beban warga gitu? Negara kok begitu? Negara kok maju? Negara itu harus menindas warga, harus menindas rakyat. Baru aja 8% udah diturunin. Ya Allah, ini negara tolol ini. Lihat dong, lihat Indonesia ini. Pejabatnya nggak ada yang mikirin beban warga. Pejabat itu harus mikirin diri sendiri. Mata. Gimana bisa beli ini? Ntar ada temennya beli ini, kita harus beli ini. Harus berlomba-lomba majaki rakyat kalau bisa naikin. Baru 8% udah diturunin 1%. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau begitu negara gimana mau bangkrut? Negara jangan maju. Aduh. Ini negara Jepang ini kalau tahu ya pejabat Indonesia dimarahin ini. Gimana ya? Negara kok meringankan, memikirkan beban warga? Gimana ya? Otaknya nggak nyampe ini. Aneh. Asli aneh. Beban warga dipikirin. Ya Allah. Tolong. Ya Allah. Teriaknya sayang. Yang teriaknya ya. Teriaknya gimana sayang? Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Jangan yang ini, yang lu mah emang nggak pernah tahu. Bisa yang ngutang aja ngutang. Udah yang lainnya. Saya akan lawan. Nah. Apa hukuman terberat versi Prabowo Subianto untuk koruptor, Pak? Disita hampir semua kekayaannya, dimiskinkan. A few moments later. Hai para koruptor atau yang merasa pernah mencuri dari rakyat, kalau kau kembalikan yang kau curi, ya mungkin kita maafkan. Tapi kembalikan dong. Rakyat kita yang paling miskin pun masih bisa tersenyum
takdir ilahi. Kita tidak menentukan di mana kita lahir, dari rahim siapa kita lahir, kita tidak menentukan. Itu adalah takdir. Kita ditakdirkan lahir sebagai bangsa majemuk. Banyak suku yang berbeda-beda, banyak agama yang berbeda-beda, banyak bahasa daerah, banyak adat daerah, tapi ternyata kita bisa rukun. Itu yang banyak bangsa merasa heran dengan kita. Banyak tantangan, banyak kesulitan. Rakyat kita masih banyak yang miskin. Yang luar biasa, rakyat kita yang paling miskin pun masih bisa tersenyum. Mungkin bajunya hanya satu setel. Rumahnya hanya gede. Makanya saya tidak mengerti. Masih bisa tersenyum. Baru kemarin ya, seorang presiden itu trending dengan mengatakan bahwa dari pembahasan tentang nuklir yang ada di Iran dan Arab Saudi, ini ada suatu wacana ya, bukan kebijakan, mudah-mudahan sih enggak. Wanita hamil nantinya yaitu akan dipajakin. Maksudnya apa? Kemarin kan sempat viral nih dari pajak yang akan dikenakan untuk kontrakan. Semakin susah ya negara ini ya, tampaknya benar-benar semakin, dalam arti belangsak banget itu ke dalam bahasa Jawanya wasiat ya, bahasa Indonesia gitu ya, semakin merangsek ke bawah gitu ya, saking bingungnya untuk mencari pendapatan. Kontrakan guys dipajakin, nanti kentut kayaknya juga dipajakin karena pencemaran lingkungan hidup. Dan seperti apa video selanjutnya kita play. Ya, rakyat kecil kita akan diperas lagi oleh pemerintah pajaknya. Nih, Prabowo targetkan pungutan pajak konsumsi 995,2 triliun tahun ini. Seharusnya pajak itu menyasar kepada orang-orang kaya. Karena orang kaya hartanya makin nambah, rakyat kecil, rakyat kelas menengah aja banyak turun jadi miskin. Gara-gara ekonomi lesu. Yang kaya makin kaya, yang miskin tambah sakit, makin menderita. Kalau kayak gini namanya rakyat. Katanya Prabowo rela mati demi rakyat. Kok ini makin memeras rakyat namanya. Pajak mobil mewah, harta apa segala macam dinaikin. Perusahaan batu bara apa yang orang-orang kaya kayak gitu. Ini apa, kami konsumsi beras ditambah misalnya apa kayak gitu dipajakin lagi. Aduh, nggak ada habis-habisnya, nggak bosan-bosannya memeras rakyat kecil. Pilihan siapa nih presidennya? Bohong besar Prabowo nggak tahu ada korupsi, siapa-siapa yang korupsi, bohong besar kan. Padahal dia Prabowo dulu ngomongkan akan saya kejar sampai Laut Atlantik apa Arktik apa yang antik-antik nggak tahu. Saya akan kejar koruptor itu. Bila perlu sampai ke Antartika, Arktik, sampai ke padang pasir yang paling jauh akan saya kejar. Tapi gini, sampai sekarang mana Pembuktiannya. ada apa sebetulnya ini gitu loh, gitu. Paham nggak lo? Paham. KPK bohong amat, dia nggak bisa menyelidiki apapun. Gitu. Tapi kok iya tega-teganya gitu dia. Ya. Ini susah soalnya ini gini gitu. Dan menurut gua ini kemudian menjadi ini beban gua karena berpikir jauh terhadap itu gitu. Tapi ini kemudian menjadi seperti biasa-biasa aja gitu loh. Kayak normalisasi semuanya. Kalau saya sudah tidak mengakui mereka semua sejak awal. Jadi saya punya datanya semua, yang Prabowo, yang Jokowi, yang di belakang Prabowo, yang di belakang Jokowi, sampai taipan-taipan nasional, internasional, regional. Dan semua yang Anda ketahui lewat koran-koran itu wis ojo diwaca iku taek iku. Ambune entut iku. Jadi menurut saya mubadzir, ngerasani Jokowi, Prabowo, Soeharto mubadzir.
Kalau mau tahu kebenarannya, studi beneran. Kalau saya sudah tidak mengakui mereka semua sejak awal. Nah, tapi itu doa aja wes. Jadi jangan tanya kepada saya karena saya tidak pernah mengakui negara kita itu bukan negara. Nek tak terus lagi gawat. Negara itu nggak kayak gitu. Pemerintah itu nggak kayak gitu. Presiden itu nggak kayak gitu. Tapi saya taat kepada hukumnya. Saya penduduk Indonesia. Itu ya Mbak ya. Tapi belum tentu warga negara Indonesia. Meskipun secara resmi saya punya KTP dan paspor. Sebab beda, itu kan penduduk. Di sini ada citizen, ada nationality. Kalau penduduk, yang penting saya tinggal di situ, saya tidak melanggar aturan, selesai. Tapi kalau warga negara berarti kan warga dari negara. Betul enggak? Jamaah masjid. Kalau jamaah masjid, si jamaah harus tahu masjidnya itu bagaimana kan gitu. Baru dia jadi jamaah. Nah, warga juga harus ngecek negaranya bagaimana, baru dia cari warganya. Negarane gorong bener kok kon dadi wargane. Di negara lain, pemerintahnya yang pusing mikirin rakyatnya. Di negara kita, rakyat yang pusing mikirin pemerintah. Mikirin tingkah-tingkah pemerintah. Ya, itulah perbedaannya. DPR tidak peduli kepada rakyat, pemerintah tidak peduli kepada rakyat, yudikatif tidak peduli kepada rakyat. Jadi memang rakyat yang pusing melihat tingkah-tingkah mereka. Itulah Indonesia. Selamat menikmati. Wowo, wowo. Bukan berarti negara itu tidak boleh hidup tanpa pajak. Bukan. Negara manapun pakai pajak, tapi negara-negara yang maju di dunia, ketika dia majakin rakyatnya, dia nganggur pun dapat jaminan sosial. Dia mau cari pekerjaan, kalau dia belum dapat pekerjaan, dia nganggur pun negara ngasih duit. Hei bro, ini duitmu. Kamu pakai dulu, nanti kamu sudah dapat pekerjaan, kamu cicil. Dinas tenaga kerjanya, semua dinas sosialnya itu bekerja. Orang hamil, baru begitu hamil, tek, duit masuk rekening. Melihara itu. Supaya imunnya kuat, jangan stunting segala macam. Sampai lahirin dikasih duit. Di Indonesia, dari dia menikah, dari dia sekolah keluar dari perut, sampai dia masuk kubur, dia mikirin sendiri. Jadi negara gantungkan hidup kepada rakyat, tapi rakyat bergantung hidupnya pada dirinya sendiri, tidak pada negara tuh. Pertanyaan sederhana, untuk apa ada pemerintahan? Bapak tetap mempertimbangkan, memutuskan untuk melanjutkan MBG. Saya akan bertahan sedapat mungkin. Daripada uang-uang dikorupsi, lebih baik rakyat saya bisa makan. Ya Allah Pak, ku bilang sama kau ya Pak Wowo, si manisku manja. Pak Wowo ini cocoknya ini, kalau kita tengok gelagap-gelagap ini, kalau dia jadi orang Karo, suku Karo, cocoknya dia jadi marga Ginting. Nggak marga Karo-Karo, kalau marga Karo-Karo nggak marga Ginting lah. Soalnya marga Ginting ini ngango-ngango, so oke, tapi nol. Ya kan Pak Wowo, ya kami Pak dari zaman Bapak mencalonkan presiden, berapa kali Bapak mencalonkan presiden di Indonesia ini ya kan. Pokoknya seingatku itu waktu zaman-zaman Bapak sama Pak Jokowi, kami satu keluarga ngedukung Bapak Pak Wowo. Ya, nyalon lagi waktu nyambung ke wakilnya ke anaknya Pak Jokowi, kami pun satu keluarga dukung Pak Wowo. Iya, ternyata ya kan Pak. Keluarga aku Pak, semuanya PNS, mamaku, bibi-bibiku, patuaku, semuanya kami lah keluarga besar. Ya ada yang kaba, ada yang ini, kalau mamaku bidan. Semuanya kami Pak, keluarga-keluarga kepala lah. Ya kan berharap Pak, Bapak naikkan gaji 50% gaji PNS ini Pak. Tapi ya udahlah walaupun gak naik Pak, ya kan karena mama bapak kami pun pensiun tahun ini. Cuma daripada uang itu dikorupsi, mendingan naikkan gaji buruh. Ya kan gaji guru iya, guru lebih kasihan Pak. Ya gajinya sebulan 100-200 perak. Kita bikin lah ya kan, apalagi gaji-gaji apa namanya itu Pak, orang-orang P3K itu, kasihannya Pak.
Ya, dulu namanya P3K, sekarang P3K paruh waktu, nggak ngerti lah aku. Ya, intinya gajinya sama aja katanya. Iya, aku nengoknya Pak. Memang Pak, orang-orang P3K itu Pak, walaupun ada yang sebagian orang itu Pak, walaupun gaya patah tenteng Pak, gajinya seperak dua peraknya itu Pak. Memang ada yang sebagian, memang dari sononya dia udah kaya, ya kan. Masuk pun dia jadi P3K itu bayar 60-70 juta, disogokkan mamanya, ya kan, biar menyandang P3K statusnya, pakai baju dinas. Ya kan, tapi ada Pak yang memang dari sononya orang susah Pak. Naikkan lah gajinya, kasihannya aku nengoknya ini. Kalau nggak gini aja lah kalian ya. Kalian sekarang yang honorer ini udahlah berhenti aja kalian. Sekarang kalian beralih status menyandang kalau bisa mendaftar menjadi tukang masak MBG. Ya, gaji kalian 100 dolar perak, 400 ribu lah kita bikin. Tahu kalian tukang masak MBG dekat kampung ini cepet limpul gajinya sehari. Ya, tukang masak, tukang cuci piring kita 100 ribu, kali sebulan berapa? Ya kalah gaji kalian guru. Kan, ya udahlah, daripada kalian jadi guru yang lebih sedihnya guru TK. Ya kan, mak bapaknya bekentot di rumah, kalian yang lapis tai anaknya di sekolah. Anaknya kejang-kejang, ya kan, kesurupan, teberak, kalian lah yang ngelapkan. Nggak takut kalian digigit anaknya. Gaji tak seberapa, ya kan, mendingan kalian kalau jadi guru, terbanglah kalian ke Jepang, Kanada, ya kan, barulah kalian hidup, enak merasakan gaji. Ini enggak, lebih tinggi tukang masa MBG gajinya daripada kalian yang honorer P3K, orang kesehatan, ya masuk pagi pulang pagi, ya kan, ya udahlah, pening kan. Udahlah, jadi ini aja kalian jadi tukang masa MBG, gajinya udah ini loh, sebulan sehari 100 lebih. Kalian P3K honorer berapa gaji kalian sebulan? Ya udahlah. Memang sangat membangun sekali ya dari wacana pemerintah yang akan nantinya gitu ya, dari wanita hamil yang akan dipajakin gitu ya kalau lagi lahiran dan sebagainya. Padahal di negara lain karena saking susahnya untuk pertumbuhan penduduk, mereka itu sampai rela membayar siapapun yang mau melahirkan, memberi fasilitas, memberi asuransi. Negara kita dipajakin. Orang kontrak dipajakin, orang kontrak guys ya. Ya mungkin itu istilahnya sama sih dengan pajak pendapatan bagi yang mengontrakkan. Tapi ada suatu wacana bahwa yang dikenakan pajak itu yang penyewa. Otomatis bukan ini ya, dampaknya bukan kepada yang punya, pada yang penyewa. Kenapa? Ya naikkan harga dari kos yang mereka bayarkan, otomatis seperti itu. Jadi menjadi sebuah hal yang paling mengesalkan masyarakat itu ya. Serba salah kan? Udah jauh-jauh kuliah gitu ya. Terus kemudian mereka itu ngekos. Mereka sampai ngirit-ngirit ya, jalan kaki, naik sepeda. Bayar kosnya tambah gitu ya gara-gara ada pajak sewa gitu ya. Padahal ya memang mereka itu mengenakannya kepada pemiliknya. Karena pemiliknya nggak mungkin dong mereka itu rugi dengan harga sewa yang gitu-gitu aja, terus pajak tiba-tiba ada, ya terus menaikkan kos kan dari ongkos yang per bulannya. Apalagi kira-kira guys yang mau dipajakin? TV ya ada wacananya, sepeda mau dipajakin. Nanti kalau malam Jumat, malam sunnah gitu ya, apa mau dipajakin juga nih? Tiket surga dunia harus dibayar. Enggak lah, itu pribadi. Kalau memang itu benar, itu sangat lucu. Terlebih mungkin bagi sesuatu yang dimiliki sekarang ini yang dulu udah lama nggak dipajakin. Dulu sepeda dipajakin ya guys ya, waktu kita kecil nih, yang umur masih tahun 80-an masih ingat betul kan, sepeda dipajakin, televisi dipajakin, dihapus ya. Sekarang mau ada suatu wacana tersebut. Ini kan negara dipertanyakan arahnya kemana gitu ya. Yang katanya dulu seorang presiden Prabowo itu mengkritik bahwa Indonesia itu dalam arah yang salah. Sekarang seperti lebih salah guys ya, sepertinya gitu. Jadi kalau dikritik ya itu kayak keras kepala banget ya. Ini sebenarnya seperti langkah Bung Karno dulu gitu ya, yang dia itu kalau pidato berapi-api dia cukup ideologis gitu ya, dan kalau punya prinsip tidak bisa digugat. Tetapi beda, posisinya ini beda guys, posisinya ini beda, di zaman ini udah berbeda. Meskipun saya seperti Bung Karno itu udah nggak relevan lagi. Dan kemudian dari kebijakannya juga amat sangat menguras anggaran karena memang ya banyak penyelewengan
Dan semoga saja wacana itu enggak ya. Masa sih dari Ibu Hamil itu dibajakin? DPR dong dibajakin gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.